Saudara-saudari, judul khotbah hari ini adalah Bangkitlah dan Menjadi Teranglah. Mari kita meluangkan waktu untuk memikirkan apakah maksudnya tidur secara rohani hari ini. Di dalam Alkitab, banyak terdapat firman, sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan lawanlah iblis. Kalau begitu, apa yang akan terjadi jika kita tidak bangun dari tidur secara rohani? Hal inilah yang sangat penting. Kalau kita tidur nyenyak secara rohani, kita akan menghadapi keadaan yang membahayakan diri kita. Itulah sebabnya ada banyak ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Berjaga-jagalah dan sadarlah, bukan? Agar kita mengerti hal-hal rohani, Tuhan telah menuliskan banyak kasus di dalam Alkitab yang pernah mengalami kesulitan karena tertidur di dalam sejarah bangsa Israel. Di antaranya, mari kita lihat dua kasus hari ini. Melalui kasus dari Raja Saul dan kasus dari Sisera, seorang panglima Kanaan, kita bisa belajar ajaran Alkitab dan mendapatkan kesadaran bahwa kita pasti akan menghadapi suatu krisis jika kita terus tidur nyenyak, tidak bangun cepat secara rohani. Tolong buka 1 Samuel pasal 26. Saul sangat cemburu pada Daud, sehingga ingin membunuhnya. Lalu Daud dikejar oleh Raja Saul dan jatuh ke dalam berbagai kesulitan. Meskipun begitu, Daud hanya melarikan diri dari muka Saul dengan berpikir, bagaimana aku berani menjamah Raja Saul yang sudah diurapi Tuhan? Saul tidak mengerti ketulusan Daud. Maka Daud pernah menunjukkan kepadanya maksudnya bahwa tidak ingin memusnahkan Saul sama sekali. Mari kita baca pasal 26 ayat 6. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedangkan Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Sejak Raja Saul mendengar kata-kata rakyat, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia mulai diganggu oleh roh jahat. Dari saat itu, dia sering mencoba membunuh Daud karena kecemburuan yang kuat kepada Daud. Meskipun begitu, Daud menyuruh pengikutnya tidak boleh menjamah Saul yang sudah diurapi Tuhan. Saul dan banyak orang yang bersama dengan dia selalu mencari-cari tempat di mana Daud berada dan berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi Daud mau menunjukkan kepada Saul maksud yang sebenarnya, bahwa tidak mau memusnahkan Saul sama sekali. Lalu dia mendekati kemah Saul bersama Abisai pada malam. Tidak seorang pun berjaga-jaga, tetapi semuanya sedang tidur. Daud memiliki kesempatan memusnahkan Saul, tetapi dia hanya mengambil kendi di sampingnya.
Setelah berlalu, dia bertanya kepada Saul, "Kenapa engkau ingin membunuhku? Jika saya mau, saya dapat membunuhmu puluhan kali atau ratusan kali. Tetapi bukankah saya tidak membunuhmu hingga hari ini?" Dia berkata, "Malam itu saya mengambil kendi air di samping kepalamu. Inilah bukti saya tidak berniat membunuhmu." Inilah apa yang harus kita ketahui. Apakah kita bisa sadar bahwa kematian dekat kepada kita selama kita tertidur? Pada waktu kita tidur, kita tidak bisa menyadari sekarang kemusnahan dekat kepada kita dan kematian dekat kepada kita. Ini bukan hanya kasus Raja Saul di sini, tetapi mari kita cari tahu satu firman lagi di Hakim-Hakim pasal 4. Di dalam pasal 4 ayat 17. Inilah adegan di mana Deborah, seorang nabi perempuan, menyuruh Barak untuk menghancurkan Sisera yang merupakan panglima dari tentara Yabin, Raja Kanaan. Inilah waktu ketika Yabin menyulitkan dan membuat bangsa Israel menderita selama lebih daripada 20 tahun. Tetapi Sisera, panglima tentara Yabin, Raja Kanaan, dikalahkan Israel dan melarikan diri. Saat sedang melarikan diri, ayat 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Setelah dikalahkan, dia melarikan diri ke kemah Yael yang berhubungan baik. Ayat 18 kita baca lagi. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada. Ia telah tidur nyenyak karena lelahnya.'" Kita harus mengetahui bahwa tidur itu salah satu hal yang mendatangkan kematian. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Seperti ini di ayat 22. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak. Di sini, kita melihat Sisera, panglima tentara Yabin dari Kanaan, yang sudah mengganggu bangsa Israel hampir selama 20 tahun, menyebabkan kematiannya. Apa yang membahayakan adalah dia tertidur lelap. Dia pergi kepada seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Raja Kanaan dan meminta untuk menumpang di kemahnya, sehingga dia dapat beristirahat sebentar. Di dalam proses yang demikian, ketika melihat adegan yang seperti ini, di mana kelelahan dan terjatuh dalam tidur yang lelap, akhirnya terbunuh. Melalui tidur ini, kita dapat melihat ada banyak pelajaran yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita, umat manusia. Raja Saul pernah berada dalam keadaan bahaya karena tidur, bahkan bisa dibunuh oleh Daud jika dia mau. Dan juga Sisera, panglima tentara Kanaan, terbunuh saat dia sedang tidur nyenyak. Jika begitu, bagaimana keadaan jiwa kita sekarang? Kalau kita tertidur nyenyak secara rohani, kita akan menghadapi keadaan bahaya, di mana kita bisa dihancurkan oleh setan kapan saja. Oleh karena itu, Tuhan memberi peringatan kepada kita melalui semua ajaran Alkitab dan nabi-nabi, supaya kita melakukan apa? Berjaga-jagalah, jangan tidur.
Itu bukan dimaksudkan kita tidur secara jasmani, tetapi harus sadar dan berjaga secara rohani, tanpa kehilangan iman kita. Walaupun kebinasaan dan kematian datang menghampiri Saul, dia tidak menyadarinya karena dia sedang tertidur. Sisera terbunuh tanpa disadarinya karena sedang tertidur nyenyak. Melalui sejarah itu, kita harus mengetahui seberapa bahaya tidur secara rohani bagi kita. Agar kita tidak tertidur nyenyak secara rohani, kita harus berjaga. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa yang harus kita lakukan menurut ayat 8? Harus berjaga-jaga. Iblis sedang mencari orang yang masih tidur sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi dia tidak bisa menyerang orang yang sadar dan berjaga. Dia secara terus-menerus mencari mereka yang jatuh tertidur karena tidak bisa menahan kantuk di dalam lingkungan yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuhnya. Siapa yang sudah menjadi lemah? Siapa yang sudah kehilangan iman? Di mana ada orang yang kehilangan harapan akan kerajaan surga. Inilah situasi di mana mereka tertidur secara rohani, bukan? Kalau kita tertidur, kapan saja kita bisa diserang oleh musuh kita dan bisa dihancurkan oleh serang-serangan dari luar. Inilah keadaan tertidur secara rohani. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu, melakukan apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Di sini juga, Yesus berulang kali berkata, berjaga-jagalah. Mari kita baca pasal 25 ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu melakukan apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di sini, adegan Yesus sedang menjelaskan nubuatan tentang orang yang tertidur, tidak bisa masuk ke surga, melalui perumpamaan 10 gadis, bukan? Mereka semua menghadapi keadaan bahaya, dibinasakan di akhir jika tertidur. Mari kita baca Markus pasal 13. Pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya apa? Supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yesus berulang kali menyuruh kita bangun dan berjaga-jaga. Mari kita baca firman di Lukas pasal 12 lagi. Pasal 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah siapa? Hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Kita harus berjaga-jaga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Berjaga-jagalah. Firman ini kerap kali ditulis di dalam Alkitab. Jika begitu, bagaimanakah cara kita untuk berjaga-jaga secara rohani? Bagaimanakah disebut keadaan tidur? Dan bagaimanakah disebut berjaga-jaga? Mari kita baca firman Tuhan di 1 Korintus, pasal 15 ayat 34. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya. Dan selanjutnya dikatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Hanya dalam keadaan ini kita bisa disebut berjaga-jaga, berbuat hal yang baik, dan tidak berbuat dosa. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Orang yang berjaga-jaga melakukan yang baik dalam segala hal. Dia tidak berbuat dosa. Jadi, ketika kita berbuat yang baik dan tidak berdosa, kita bisa disebut berjaga-jaga secara rohani. Mari kita baca 1 Korintus pasal 16. Ayat 13 kita baca. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam apa? Dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Menurut firman ini juga, jika kita tidak menjaga iman kita dengan teguh, kita sama dengan orang yang tertidur. Kita harus menjaga iman. Kita bisa menyadari apakah iman kita sudah jadi dingin dan lemah, tidak seperti yang sebelumnya. Jika demikian, kita sedang tertidur sama seperti perumpamaan 10 gadis. Dan Saul, yang tidak menyadari kehancuran, datang kepadanya karena lagi tertidur. Sama seperti Sisera, yang telah dibunuh oleh seorang perempuan yang tidak diketahuinya, sekalipun kematian datang mendekatinya. Sejarah seperti ini sulit ditemukan di dalam Alkitab. Saat tertidur nyenyak, tidak hanya seorang wanita, tetapi seorang anak kecil pun bisa membinasakan Sisera. Jika tertidur seperti itu jadinya, kita bisa berada dalam suatu keadaan yang membuat kita kehilangan semua berkat yang sudah kita kumpulkan di surga. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada kita, berjaga-jagalah senantiasa. Sama seperti firman di 1 Korintus pasal 15, kita harus berbuat yang baik dan tidak berbuat dosa lagi. Orang yang memiliki iman yang teguh sama sekali tidak pernah mengantuk dan tertidur, tetapi tetap berjaga-jaga. Mari kita baca satu firman lagi di Efesus pasal 6. Kita tidak dapat memilih secara acak situasi yang ditentukan sebagai bangun dan situasi tertidur. Mari kita lihat di dalam Alkitab dengan cermat dan berjaga-jaga senantiasa. Ketika kita tidur, kita tidak bisa melawan iblis dan tidak berdaya sama sekali untuk melawan serangannya. Kita bisa jatuh dan terluka karena hal yang bukan apa-apa dan bisa diseret sampai ke kebinasaan jiwa kita. Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 10. Ayat 10 kita baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Tidak ada gerakan saat seseorang sedang tidur. Maka orang yang lagi tidur tidak bisa bergembira dan tidak bisa bersuka cita. Kalau kita tidak merasa sukacita, berterima kasih dan berbahagia dalam hidup sehari-hari sambil percaya kepada Tuhan, itulah bukti bahwa kita sedang tertidur secara rohani. Orang yang tidur tidak bisa melakukan firman Tuhan. Misalnya seorang yang belum pernah pergi ke Amerika Serikat dan belum pernah berwisata ke luar negeri, punya jadwal ke luar negeri besok, apakah dia bisa tidur malam ini? Apa yang harus kupersiapkan? Apakah cuaca di sana panas atau dingin? Dengan pemikiran itu, hatinya berdebar-debar dan susah untuk tidur. Bagaimana dengan kita umat surgawi? Kita menunggu kerajaan surga karena kita punya harapan akan kerajaan surga, bukan? Bagi orang sedang tidur tidak ada kegembiraan, sukacita. Bahkan orang dalam keadaan itu tidak dapat menari. Namun orang yang bangun bisa merasa bergembira, bersukacita, dan berterima kasih. Ada firman di Efesus, biarlah aku memberitakan rahasia Injil dengan keberanian. Seperti firman ini, orang yang memberitakan adalah orang yang berjaga-jaga. Kita selalu mengetahui alasan mengapa kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita setelah kita melakukannya. Semua firman Tuhan diberikan untuk keuntungan kita. Sebaiknya saudara-saudari semua memberitakan Injil kapan saja. Pada waktu Anda menikmati liburan, pada waktu Anda di rumah, ataupun pada waktu bertemu teman dekat. Hanya orang yang berjaga-jaga memberitakan tanpa peduli orang-orang mendengar ataupun tidak mendengar. Supaya kita bisa membedakan keadaan kita tidur dari keadaan kita bangun. Mari kita baca Kolose pasal 4. Pasal 4 ayat 2 kita baca. Bertekunlah dalam doa dan pada waktu itu melakukan apa? Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita harus bertekun dalam doa. Kita harus berjaga-jaga dalam doa sambil apa? Kita harus berjaga-jaga dalam doa sambil mengucap syukur. Orang yang tidur tidak bisa mendengar janji Tuhan yang akan memberikan kerajaan surga. Orang yang tidur tidak bisa melihat, mendengar, dan merasakannya. Dia tidak bisa mengetahui apa yang dia terima itu hal yang baik atau yang tidak baik karena lagi tidur. Kita semua harus berjaga-jaga. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa terbunuh sama seperti Sisera dan bisa menghadapi keadaan bahaya sama seperti Saul. Mari kita bangun dan tidak tertidur secara rohani. Jika kita bangkit dan mengemban tugas Injil yang dipercayakan Tuhan kepada kita, Tuhan akan menyelesaikan segala masalah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan di bumi ini? Seharusnya kita percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, memberitakan kepada semua bangsa tentang jalan ke kerajaan surga, yaitu tanah air kita yang abadi, bukan? Mari kita baca satu firman lagi di 2 Timotius pasal 2. Apalagi yang bisa menjadi bukti untuk orang berjaga-jaga. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar,
tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Hal lain yang harus kita temukan di sini, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang menuruti kehendak Tuhan. Kita dapat melihatnya sebagai orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana yang tidur? Walaupun Tuhan sering berkata, Anda akan diberkati jika melakukan ini. Kita bisa cepat masuk ke surga ketika Anda melakukan ini. Orang yang lagi tidur sama sekali tidak mendengar kata-kata dari Tuhan itu. Walaupun Tuhan memberikan ribuan banyak firman-Nya dengan kebaikannya, apakah firman-firman yang baik itu bisa berfungsi jika satu pun tidak dilakukan? Tuhan telah menyiapkan segala hal agar kita tokoh utama nubuat bisa melaksanakan semua nubuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan telah merencanakan semuanya bagi kita untuk memberikan berkat kepada kita, bukan? Kalau kita tidur, nasib kita akan menjadi seperti nasib Sisera dan nasib Raja Saul. Sekarang, kita semua harus bangun dari tidur nyenyak. Tidak boleh tidur lagi secara rohani. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita tidak menyadari apakah kita sedang maju ke surga ataukah ke dunia dan menuruti gaya hidup orang dunia ini, apakah akibatnya yang datang kepada kita? Kita akan binasa sama seperti Sisera. Bagi Sisera yang tertidur nyenyak, yang susah untuk dibangunkan, sesungguhnya kematiannya sangat dekat. Tuhan telah menunjukkan dan memberitahukannya kepada kita melalui sejarah masa lalu di dalam Alkitab. Jadi kita harus berjaga-jaga supaya keadaan seperti ini tidak terjadi pada kita secara rohani. Hari ini kita sudah belajar banyak ajaran Tuhan tentang cara kita berjaga-jaga, berbuat yang baik. Jangan berbuat dosa lagi. Berdiri dengan teguh di dalam iman. Bertekunlah dalam doa sambil mengucap syukur. Turutilah kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, dengan menyimpan semua ajarannya di dalam hati kita. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Semua firman Tuhan ini sebagai tindakan Tuhan untuk kita tidak tidur secara rohani. Agar kita berjaga-jaga, Tuhan sudah berkata kepada kita, bangkitlah dan menjadi terang. Beritakanlah firman kebenaran Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal-hal itulah yang membantu kamu mengalahkan keadaan yang membuat kamu tidur. Mari kita ingat kasih dan karunia Tuhan yang sudah kita terima sekali lagi. Saya meminta semua saudara-saudari berusaha menyelesaikan penginjilan seluruh dunia untuk kita cepat masuk ke surga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.